Jadi beberapa waktu yang lalu gue bikin video bedah bisnisnya Fadil, editor gue. Dan di video itu salah satu yang ngebedah adalah adik gue sendiri, Inga. Inga kerja sebagai konsultan manajemen. Banyak yang sadar bahwa Inga kerja di salah satu dari 4 perusahaan akuntansi terbesar di dunia, yang biasa disebut sebagai Big Four. Hari ini gue akan ngobrol sama Inga gimana caranya membuka kesempatan supaya akhirnya bisa melamar ke perusahaan seperti itu dan lolos interviewnya. Mari kita mulai. Oke, halo Inga. Halo Bang. Apa kabar? Baik Abang. Kamu kayak bertamu beneran ya? Udah lama kayaknya nggak ketemu. Iya, kita emang udah lama nggak ketemu. Iya deh kayaknya. Oke. Inga, pas video itu muncul banyak banget DM yang masuk gitu kan. Bang, ajakin itu dong. Inga cerita gimana caranya bisa masuk ke perusahaan Big Four. Pertama-tama Big Four-nya dulu. Emang orang tuh ngeh ya dengan istilah Big Four ini ya? Banyak sih Bang yang Ya, udah lazim gitu ya? Big Four ini, iya. Bahwa ada 4 perusahaan akuntansi terbesar Di dunia. di dunia. Iya. Itu akuntansi doang atau ada hal lain? Ada konsultannya juga? Atau? Sebenarnya kalau Big Four yang tempat aku tuh kan dia Big Four kantor akuntan publik kan. Jadi tuh ada Big Four kantor akuntan publik, terus ada Big Four konsultan manajemen. Nah kalau yang kantor akuntan publik tuh isinya ada PwC, Deloitte, EY, sama satu lagi KPMG. Kalau konsultan manajemen tuh ada McKinsey, Deloitte, Bain, sama satu lagi BCG, itu beda. Nah, jadi Big Four itu nggak cuman satu kategori gitu ya? Jadi kalau orang bilang Big Four, tunggu dulu nih, kategorinya apa dulu? Benar, gitu. iya, kategorinya apa dulu. Oke, karena DM yang masuk tuh, Inga kerja di Big Four, di Big Four. Tuh, jadi maksudnya adalah Big Four akuntansi. Iya, sebenarnya kalau karena aku kerja kan di 2 kategori yang kebetulan Big Four kan. Jadi kalau orang bilang Inga kerja di Big Four, berarti aku masuk ke dua-duanya. Iya, gitu. Okay. Belum udah sombong gitu. Kan beneran. Oh iya, emang beneran ya, emang fakta ya? Fakta. Oke. Seberapa, karena kan abang memang nggak pernah punya mimpi buat kerja di perusahaan seperti itu. Dari mulai kuliah pun juga walaupun kuliahnya di finance gitu, nggak pernah mimpinya ujung-ujungnya kerja jadi konsultan atau hal-hal yang berkaitan dengan itu gitu kan. Emang pengennya nulis aja gitu. Atau jadi wartawan. Kamu waktu masih kuliah, memang salah satu company dari Big Four itu jadi tujuan kamu kah atau gimana? Baru kepengen itu pas akhir-akhir kuliah sih Bang. Karena teman-teman aku kan kebanyakan mereka dari akuntansi kan. Terus kebanyakan dari mereka tuh pengen masuk ke Big Four KAP. Aku research sendiri kayak Big Four tuh apa sih dan segala macam. Dan ternyata kok seru juga ya kayak ngebantu perusahaan orang gitu buat tumbuh dan segala macam. Jadi ya udah aku dari sana aku jadi kepengen masuk. Oke. Ke konsultannya. Kamu kuliah di UI, manajemen. Lulusnya enggak, ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi. Bedanya manajemen sama ilmu ekonomi mungkin banyak yang nggak tahu. Iya, kalau manajemen dia kan lebih manajemen itu dia belajar tentang ilmu manajemen kan. Dan kalau nge-manage perusahaan atau orang. Ya, kalau ilmu ekonomi itu dia lebih ke teorinya sih, lebih ke kurva-kurvanya. Lebih pusing lah ya. Iya, lebih kalau misalnya kata orang sih lebih ke kalkulusnya gitu. Ngitungnya ya. Iya, cara ngedapetin rumus GDP itu gimana? Karena abang ikut S2 UI waktu itu, ikut ujian S2, keterimanya di ilmu ekonomi. Dan Judith waktu itu kan nemenin, kamu nemenin. Dia masuknya manajemen. Iya. Abang terima di ilmu ekonomi, Judith di manajemen. Terus abang nggak lanjutin. Iya Bang. Abang drop out dari S2. Tapi Judith yang akhirnya lulus di S2 manajemen. Nah, cuman abang udah ngebayangin sih pasti kuliahnya banyak ngitung ya kan? Benar, banyak dengan semua grafik-grafiknya Iya. itu kan. Oke, berarti kamu kuliahnya ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi sama Big Four, walaupun dia konsultan manajemen atau dia akuntansi, bukannya agak jauh ya sebenarnya? Kalau menurut aku ya, kalau menurut aku tuh buat masuk ke konsultan tuh nggak ada jurusan yang spesifik harus manajemen lah atau ilmu ekonomi, karena mereka itu kalau menurut aku mereka tuh lebih nyari ke pola pikirnya sih, kayak gimana caranya kita bisa nge-solve problem itu yang mereka sebenarnya cari. Bahkan ada dari teknik juga Bang. Oke. Nah pertanyaan berikutnya adalah, ini Big Four kan perusahaan besar nih, mencari lowongan yang terbuka tuh kayak gimana gitu? Waktu itu kamu lulus kuliah umur? Lulus kuliah tuh umur 22. 22? Iya. Terus kamu langsung cari lowongan kah? Iya. Atau gimana? Aku langsung, jadi begitu lulus, aku langsung, kan balik ke Indonesia nih ya, langsung cari lowongan.
Oke. Dan waktu itu aku sempat nyari di websitenya mereka. Terus sempat juga waktu itu dari grup kuliah. Dan yang Big Four ini aku dapetnya kebetulan dari grup kuliah. Oke, jadi grup perkuliahan kamu tuh ngasih tahu ini ada lowongan nih. Iya. Gitu. Jadi penting juga ya tetap punya hubungan yang baik sama teman-teman perkuliahan gitu. Iya benar Bang, penting banget. Dan mungkin bisa juga dari senior sih Bang, senior yang kerja di Big Four, nanya-nanya informasi gitu. Oh, jadi walaupun lagi nggak buka lowongan, mending tanya-tanya aja. Iya, mungkin aja kan. Lagi buka nggak gitu kan? Iya. Terus dari lowongan yang ada itu kamu daftar. Iya. Waktu itu ada perusahaan lain yang kamu daftar untuk interview? Beberapa minggu sebelumnya tuh aku habis interview di dua tempat. Terus aku juga sempat ikutan tes tertulis gitu di salah satu Big Four juga. Oh, jadi saingannya? Iya, saingannya. Tapi kebetulan tes tertulis kayaknya gagal. Oh, Soalnya gitu. kayak udah sebulan tuh kayak nggak dikasih. Nggak dikabarin? Iya, nggak dikabarin. Oke. Tapi akhirnya kamu dapat lowongan di tempat kerja kamu ini, kamu daftar, lalu yang terjadi apa? Dipanggil dulu? Yang terjadi itu pertama aku langsung dipanggil buat user interview. Oke. Jadi Apa langsung, itu user interview? User interview itu kita interview langsung sama manajer atau director yang kita langsung direct report sehari-harinya. Oke, berarti kamu dipanggil itu kemungkinan besar memang dari CV-nya? Kayaknya dari CV-nya deh, Iya, Bang. karena kan pasti banyak yang ngelamar kan? Iya, benar. Dan mereka memutuskan mau masuk ke interview pertama, pasti dari CV-nya kan? Iya, dari CV. Tips kamu apa untuk punya CV yang bagus berarti? Kalau tips aku paling pertama kan pasti GPA kan. Kedua, Berarti ya IP ya? iya, kalau mereka tuh biasa requirement-nya sih GPA sekecil-kecilnya itu 3,3. 3,3, abang Iya. udah pasti nggak masuk. 3,3. Terus yang kedua menurut aku sih pengalaman organisasi. Oke, itu ada tuh. Iya, itu ada juga. Kamu apa pengalaman organisasinya? Aku lumayan banyak sih Bang dulu Karena pas kamu sempat di kuliah. UNICEF ya? Iya, tapi itu internship dulu pas. Oke. Iya. Aku organisasi kan waktu itu ikutan PPIA pas di Australia. PPI Australia. Iya, terus ikutan juga organisasi UI internasional yang di sini. Oke. Oh, kalau kayak UNICEF itu masuknya ke internship-nya? Iya, kalau Ini internship. organisasi, maksudnya organisasi kampus? Iya, organisasi kampus dan aku juga softball kan waktu itu, jadi Oke. iya lumayan banyak aktivitas. Yang keterima, kan di salah satu CV kamu mungkin karena kamu dari UI dan kamu dari luar negeri. Iya, Yang keterima kerja di sana, nggak melulu anak UI dan luar negeri kan? enggak, bahkan Jadi itu bukan salah satu faktor yang menurut kamu sangat penting? bukan. Oke. Iya, kalau menurut aku tuh faktornya dari IP dulu sih Bang. Oh, IP yang dulu? penting. Iya. Jadi walaupun kamu kuliah di kampus yang top, kalau IP-nya juga jelek, kemungkinan nggak dipanggil? Iya, soalnya kan pasti banyak banget kan yang daftar. Oke, tapi anak UI sendiri banyak di situ? Anak UI kalau di grup aku itu nggak banyak sih. Cuman, aku lupa deh, kalau nggak salah cuman 2 orang. Oke, dari 2 berapa? atau 3 orang gitu, dari 14. Oke, berarti itu sisanya dari luar kota ya? Sisanya itu dari swasta. Swasta atau ada dari juga? PTN yang dari non-UI-nya. Oke, berarti nggak harus dari universitas top Nggak harus. buat masuk ke Big Four? Iya, nggak harus. Oke, karena ini penting nih, karena Iya. pasti banyak yang nonton kayak, ya jelas aja Inga masuk gara-gara dia UI Enggak, gitu. kok nggak atau- harus. Nggak beneran. harus ya? Nggak harus. Karena dari pengalaman kamu pribadi pun, kamu ngelihat tim sekeliling kamu, itu juga banyak juga yang Non-UI. non-UI. Iya. Berarti ini memang based on merit ya? Jadi nggak ada yang orang dalam atau apa, itu nggak ya? Enggak, bahkan aku pertama kali aku nggak tahu teman-temanku tuh siapa aja sih yang ada di tempatku sekarang. Even seniornya aja tuh aku nggak tahu sama sekali. Baru tahu pas udah masuk kayak, oh ternyata ada. Oke, interview pertama berangkat dari CV-nya. Kamu masuk ke ruangan, ketemu usernya yang nanti akan jadi atasan kamu lah, kira-kira gitu ya. Apa yang terjadi di ruangan itu yang ditanyain apa? Pertama disuruh perkenalin diri dulu. BTW ini pakai bahasa Inggris semua Bang, full Inggris. Terus ditanya apa sih yang kamu ketahui tentang Big Four Oke. dan tentang company Tentang Big ini. Four justru? Iya, tentang Big Four dulu. Terus tentang company ini tuh apa sih yang kamu tahu. Terus ditanya kenapa mau masuk di sini. Sebenarnya pertanyaannya itu basic sih Bang. Oke, tapi kan banyak orang yang mau interview kerja keringat dingin duluan kan. Iya. Nanti gue bakal ditanyain apa nih. Tips kamu apa sebenarnya? Apalagi kamu waktu itu dipanggil perusahaan Big Four lagi kan. Tips kamu apa untuk ngadepin hari interview itu? Kalau menurut aku sih sering-sering aja interview. Soalnya Interview? aku Oh, sering-sering interview interview. pertama, iya Bang, soalnya aku interview pertama itu waktu itu di
Nggak apa-apa sih disebutin. Apa di mana? Di OJK. OJK, ya sebutin aja OJK. Kamu ngelamar ke OJK? Aku lamar OJK, terus aku interview itu cepet banget bang, kayak cuman 10 menit doang. Jadi kamu tahu kamu fail? Iya, terus dibilang kayak gini sama ibunya kayak, kamu tuh nggak bisa ngomong bahasa Indonesia ya, digituin karena aku baru pulang dari Aussie kan. Jadi pas ditanya aku juga kayak banyak nya juga kayak gitu. Terus interview kedua aku juga fail deh kayaknya. Tapi kayak emang interview pertama dan kedua aku juga ngerasa sih kayak sangat grogi gitu. Tapi setahu abang ya, kamu kan juga di Australia cuma 2 tahun kan? Berarti bukan kamu nggak bisa bahasa Indonesia, mungkin pas interview di OJK itu kamu saking groginya, jadi bahasanya nggak runut dan nggak logis ya? Iya, bahasanya kayak campur-campur gitu bang aku. Iya. Karena kamu kan cuma 2 tahun, jadi menurut abang sih nggak terlalu membuat kamu pulang terus tiba-tiba jadi lupa bahasa enggak sih. Lah, enggak. Iya kan? Makanya pas. Tapi pas interview itu kayaknya sih memang lagi grogi sih. Grogi banget sih bang itu. Soalnya pertama kali kan. Iya. Tapi kadangnya abang, karena abang kan juga sering interview orang ya. Kalau menurut abang, cara untuk menghadapi interview kerja itu adalah dengan memperlakukan bahwa kita tuh mau saling kenal. Jadi posisinya tuh bukan kita mau butuh kerja dari orang itu, tapi gue tuh pengen tahu kira-kira perusahaan yang gue datengin tuh kayak gimana sih gitu. Soalnya karena pendekatannya tuh jadi beda. Ketika kita masuk ruangan interview, terus kita tuh kayak ngerasain bahwa gue sangat butuh perusahaan ini, justru interviewernya tuh jadi kayak ngerasa kok dia kayak nggak tulus gitu. Paham nggak sih maksudnya? Kayak kelihatan pura-pura gitu ya. Menurut abang gitu. Padahal ketulusan tuh menurut abang nomor satu yang abang lihat kalau lagi interview orang. Dalam artian kayak misalnya, lu kenapa mau kerja di sini? Menurut saya ini perusahaan pasti 5 tahun lagi akan sangat luar biasa, akan sangat kalau terlalu kayak gitu tuh ya karena saking kita pengen ya, malah kita ngerti gitu kayak ini kayaknya dia ini deh lip service deh gitu, ngerti gak sih maksudnya? Jadi memang pendekatannya itu lebih baik kalau kita interview, tapi kita juga pengen kenal sama perusahaan itu. Itu yang abang dapat vibe yang enak tuh ketika interview orang kayak gitu. Ataupun sebaliknya, karena abang pernah interview kerja juga gitu, walaupun perusahaannya nggak Big Four juga kayak kamu ya. Cuman itu yang abang dapat gitu, kayak datang dengan saya tuh di sini juga pengen punya kontribusi gitu, makanya saya pengen tahu bahwa perusahaannya seperti apa, jam kerjanya kayak gimana gitu. Karena ada curiosity-nya itu yang diterjemahkan menjadi ini orang kayaknya secara tulus tertarik nih sama perusahaan gue gitu. Itu kalau menurut abang gitu. Tapi nggak tahu deh itu bener apa enggak, abang nggak tahu ya. Tapi bener sih bang, jujur gitu aku ya abang ngomong kayak gitu jadi ngerasa sih jangan terlalu high expectation juga kayak. Jujur ya terus terang ya. Jadi abang tuh kayak karena abang buka lowongan waktu itu buat anak magang kan. Terus anak magangnya udah ada 2 nih, sekarang lagi jalan bareng abang gitu. Cuman beberapa lamaran yang masuk tuh ada yang kayak saya akan melakukan apapun untuk bisa masuk ke RD tim. Terus saya akan berusaha semaksimal saya orang terbaik yang bisa Bang Dika dapatkan dari pencarian abang soal anak magang ini. Tapi kan abang juga jadi kayak ntar dulu ya, bentar ya, aku kayak nggak yakin gitu ya. Tapi yang masuk justru ini salah satunya adalah yang cerita bahwa saya memang nggak punya pengalaman di kreatif, tapi saya punya pengalaman di cara mengolah data. Jadi mungkin pendekatan saya dalam mengolah data itu bisa dipakai nih sama Bang Dika nih untuk meng-approach konten-konten kreatif dalam tempat abang gitu kan. Gue sih terus terang nggak punya pengalaman itu, tapi gue mau belajar, gue willing buat belajar itu. Wah itu abang kayak menarik nih, ngerti nggak? Ngerti, ngerti nggak? Beda loh itu loh. Refilnya kan beda kan, dengan yang saya akan langsung berangkat ke Jakarta, saya akan tinggal gini-gini itu, maksud kayak dulu nih gitu. Kalau menurut abang ya. Jadi mungkin tipsnya adalah perlakukan mencari pekerjaan itu, walaupun kita memang benar-benar butuh, dan mencari pekerjaan zaman sekarang memang susah ya. Tapi perlakukan sebagai semacam semacam ruang untuk saling kenal gitu. Karena kan kita juga mau dong punya perusahaan yang kita tahu kan, kita masuknya kayak gimana gitu. Jadi nggak apa-apa tanya-tanya aja gitu. Terus apa yang terjadi pas lagi interview tuh? Kamu ditanyain kenapa Big Four? Itu kamu nyiapin semua pertanyaannya atau cerita aja? Aku cerita aja sih karena kan waktu itu kebetulan interviewnya juga mendadak ya, dan aku nggak yang malah yang ini tuh aku belum yang terlalu research banget bang, jadi aku jawab setahu aku aja gitu. Terus ditanya apa lagi ya, karena kan di tempat aku ini kan teknikalnya itu kan lebih ke data kan. Jadi dan aku nggak terlalu ditanyain teknis sih, lebih ke ditanyain tentang case study gitu, kayak waktu itu
Pak Jokowi kan dia mau ngurangin FDI ke Indonesia kan, terus ditanya kayak menurut kamu itu Ngurangin apa? gimana FDI? Apa tuh FDI? Foreign direct investment, Oh, foreign direct investasi, ya investment. investasi dari luar ke Indonesia dia mau ngurangin kan. Terus ditanya apa tanggapan kamu tentang itu? Oke, implikasinya apa buat ekonomi? Iya, kayak iya, gitu-gitu. iya. Lebih ditanyanya lebih ke karena jurusan ilmu ekonomi, jadi ditanyanya kurang lebih tuh yang berkaitan sama ilmu ekonomi itu. Oke, berarti seharusnya kalau kita merhatiin pas lagi kuliah itu akan masuk dong? Iya, akan masuk. Tapi menurut aku sih kita harus rajin-rajin baca berita juga sih Bang sebelum interview. Karena pasti ada hal-hal di berita yang ditanyain juga. Iya. Kadang pertanyaan itu juga bukannya maksudnya untuk menjebak ya, dalam artian gue mau nanya nih berita ini dia baca apa enggak ya. Tapi lebih ke gue pengen lihat nih diskusi dia soal current issues Iya, yang lagi ada gitu. Gue pengen diskusi, pengen lihat pandangan-pandangan dia gitu. Kadang-kadang kan orang kayak, oke berarti gue kalau mau interview gue harus baca koran. Ya nggak gitu juga sih sebenarnya. Tapi kan kalau kita punya habit itu kan jadi kelihatan kan. Iya. Orang yang sering baca, orang yang sering dengar apa yang terjadi di dunia, pasti kan tahu lah kalau diajak ngobrol kan pasti ngerti kan. Iya. Berarti tips berikutnya adalah itu. Iya, Jangan tips tidak baca berita. Atau apa? Tips berikutnya adalah jadi orang yang punya wawasan terhadap apa yang terjadi di sekitar kita. Iya. Oh, kira-kira itu. Iya, kira-kira Kamu emang suka baca berita? Aku emang suka Ngikutin? sih, ya. Industri kamu segala macam. Iya. Oke. Berikutnya apa? Apa lagi? Paling jadi diri sendiri aja. Iya, jangan kan pasti kan suka ditanyakan strength kamu apa, weakness Nah, kamu itu tuh apa. pertanyaan kayak gitu gimana? Kekuatan terbesar kamu apa? Iya, kekuatan terbesar apa, weakness apa. Kalau menurut aku jujur aja, kan kadang ada juga yang kayak weakness-nya tuh apa ya dia? Strength-nya tuh banyak banget, terus weakness-nya dia nyebutinnya Dikit. cuma satu. Iya. Kalau Kalau menurut kamu aku, apa? Kamu apa? aku nggak terlalu bisa berkomunikasi dengan lancar sih. Oke. Iya, kayak kurang bisa menyusun struktur kalimat-kalimat yang oke, aku bilang kayak gitu. Untuk menyampaikan ide-ide kamu. Iya, untuk menyampaikan ide-ideku. Terus aku kasih tahu weaknessku, terus aku kasih tahu juga apa yang aku lakukan sih untuk mencoba nge-cover weaknessku ini Oh, gitu. itu bagus tuh. Jadi ternyata kalau ditanya kekuatan sama kelemahan, nggak apa-apa sebutinnya kelemahan ya. Tapi kasih lihat kita punya kemauan untuk mengubah kelemahan itu ya. Iya. Oh, itu jadi poin yang menarik tuh. Iya, Kamu bilangnya itu apa? sih. Aku bilangnya, kan aku bikin YouTube channel kan, jadi aku mencoba untuk nge-improve communication skillku lewat YouTube channel. Oh, kamu jualan YouTube kamu tuh pas lagi interview ya. Oke. Terus kekuatannya waktu itu kamu bilangnya apa? Kekuatannya tuh aku bilangnya attention to detail, aku bilang. Terus aku juga bilang apa ya? Oh, aku punya willingness to learn sih gitu. Terus aku sebutin kenapa aku punya willingness to learn. Kan kebetulan waktu itu aku ikutan internship, ada beberapa internship dan juga sempet ngambil kayak tambahan kelas modeling gitulah pas di luar gitu. Terus aku sebutin. Udah itu tuh interview pertama. Iya, ya? kayaknya itu sih. Kayak ini pertanyaan yang banyak banget orang juga bingung jawabnya. Kalau ditanya ekspektasi gaji. Waktu itu kebetulan yang nanya aku pas di bagian interview HR. Oke. Jadi habis interview user, selang beberapa hari aku dipanggil buat interview HR sekalian tes Inggris dan juga tes psikotes gitu. Oke. Terus pas HR ditanya ekspektasi gaji berapa, dan ini kalau menurut aku sih yang aku salah sih, karena aku benar-benar belum riset sih Bang mengenai gaji fresh grade tuh berapa sih rata-rata. Jadi aku jawabnya se-UMR aja. Terus HR-nya ketawa. Kenapa ketawa? Kayaknya karena mungkin di sana tuh mungkin serendah-rendahnya nggak se-UMR mungkin. Oke, Iya, di kayak Big mungkin Four kayak itu. iya di atas sedikit gitu. Oh, Udah sih jadi itu. HR tuh ngerasa kayak ini orang nggak riset deh. Iya, kita gaji kayaknya berapa. iya deh. Karena kalau di sana untuk fresh grade mungkin standarnya nggak Iya, segitu kan. itu yang aku salah sih menurut aku. Aku kurang riset di bagian itu. Oke, jadi tipsnya adalah untuk gaji cari standar industrinya. Benar. Oke, jadi sebelum ditanya gaji ekspektasi berapa, tanya standar industrinya, lalu plus atau minus tergantung kita menilai diri kita kali ya. Iya, Kayaknya kita secara kualifikasi ini agak over nih, maka gue tambahin. iya. Atau agak under nih, maka gue kurangin gitu. Oke, jadi jangan sampai malah kaget nih, begitu udah keterima terus kaget kok ternyata cuma segini Iya, ya. Karena kan kita harus riset dulu kan. Benar. Industri media tuh berapa misalnya, industri finance tuh berapa. Kalau nggak salah yang paling gede tuh di finance ya. Paling gede Iya, di finance. salah satunya ya. Iya. Di industri keuangan ya. Gajinya paling gede di situ. Apa media oke lah, so-so sih kalau media sih. Cuman abang banyak dengar orang-orang di finance tuh gajinya gede-gede banget. Gede-gede sih Bang. Oke. Terus pas kamu diledek gitu, kamu
merevisi atau apa? Kamu bilangnya apa? Kan dia nanya kan kayak kenapa gaji UMR gitu. Terus aku jujur aku bilang karena saya kan fresh graduate, saya masih belum terlalu tahu banyak mengenai apa ya industri ini gitu. Aku bilang. Terus dia bilang? Jadi aku set di situ. Terus dia bilang dia cuman oke dia cuman gitu. Lalu ketika diterima kerja, gajinya UMR nggak? Enggak sih. Karena kan kamu udah nyebut nih, siapa tahu kan HR-nya kayak mumpung dia mau gitu. Enggak ya ternyata. Enggak UMR. Jadi kalau memang ujung-ujungnya dijadiin standar, kenapa perusahaan-perusahaan itu nanya ekspektasi gaji ya? Gak tau sih Bang, mungkin bisa jadi dia nge-propose yang ternyata lebih dari standar. Dan mungkin kan nanti ditanya sama HR-nya kenapa, terus dia mungkin ngomong kan kayak saya udah pernah ngambil course A, B, C, D gitu. Terus mungkin kalau HR-nya setuju, ya udah. Gitu. Malah justru disamain. Iya, disamain. Jadi untuk orang yang merasa overqualified kali ya? Iya. Oke. Tadi ada interview satu sama user, pulang ke rumah nih. Iya. Baru ada undangan buat interview sama HR. Iya. Nah tadi salah satunya adalah nanya gaji. Tapi sebelum-sebelumnya apa yang diomongin sama HR ini? Sebelumnya lebih ke gimana sih cara aku kerja di teamwork gitu. Lebih ditanya cara kerja sih, kayak lebih seneng yang teamwork atau yang sendiri. Terus kayak kalau kamu ada isu di dalam teamwork, apa yang kamu lakukan? Pernah nggak sih ada kejadian itu? Tapi kan orang bisa bohong. Orang kan bisa kayak, kamu lebih kerja teamwork apa sendiri? Oh saya suka sekali kerja sama. Sebenarnya bisa sih Bang bohong. Tapi aku enggak sih. Tapi kan kalau misalnya bohong kan mikirnya mesti cepet gak sih Bang? Oh iya. Tapi kayak tadi contohnya, kalau kamu kamu pernah merasa pas lagi kerja sama tuh ada sesuatu yang mengganggu lah, katakanlah kayak gitu. Kamu ngelakuin apa? Nah itu kamu ngelakuin apa? Waktu itu yang beneran aku lakuin sih, aku ajak ngobrol aja sih temenku. Kamu bilang gitu? Iya, aku ajak ngobrol. Pokoknya HR itu konteksnya adalah dia mikirin nih kalau lu akhirnya masuk kerja dalam tim yang udah dibikin, cocok nggak gitu lah kira-kira ya. Oke, udah tadi interview user, interview HR, abis itu apa lagi? Ada tes psikotes. Abis itu langsung tes? Tes dulu baru interview HR. Oh, tes dulu. Sebelum interview HR tuh sebelumnya ada tes. Ada tes. Tesnya psikotes sama? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Psikotes itu berarti tes kecerdasan yang kayak buat masuk kayak kantor negeri dan lain-lain itu ya? Kalau di tempat aku sih psikotesnya tuh lebih ke personality sih. Jadi kayak dikasih pilihan. Oh gitu. Coret yang paling mendekati diri kamu kayak gitu. Jadi kayak ada talkative, pemalu, terus abang nggak lolos. Iya, terus kayak disuruh coret yang mana yang menurut kamu paling mendekati dirimu. Berarti gitu tuh abang SMA tes begituan dapatnya antisosial. Itu abang dapat kayak gitu terus hasilnya antisosial. tidak mau dan tidak bisa bergaul. Ya dapetnya itu. Kayak abang kalau interview masuk kantor-kantor itu nggak bakal masuk deh kayaknya. Psikotes kayaknya kalau tes IQ masih oke deh kayaknya. Tapi di keluarga kita aja IQ abang kan yang paling bawah kan. Oh iya. Iya, yang paling tinggi Edgar. Iya, Edgar 130-an kan. Iya deh. Kamu berapa tes IQ? Aku udah lama banget Bang, terakhir kayaknya SD deh. Iya, pokoknya kita sempat bahas deh waktu itu. Iya, Edgar paling tinggi. Edgar paling tinggi, abang paling bawah. Kayak kita nggak beda jauh deh Bang. Edgar bisa gitu ya tuh anak ya. Bisa ternyata pinter diem-diem ya dia. Pinter sih Bang. Iya, main catur jago, main Valorant jago. Iya, diem-diem pinter. Oke, terus udah tes, udah interview HR. Apa lagi? Setelah 2 kali ketemu itu apa lagi? Udah, tinggal nunggu. Tinggal nunggu hasil? Habis itu baru keterima? Iya, baru keterima. Oh, pas keterima itu kamu happy apa gimana? Happy, karena setelah ditolak sama 3 company, akhirnya aku dapat kerjaan. Kamu tahu ada berapa orang yang di interview barengan kamu? Waktu itu lagi nunggu, ngeliat nggak ada berapa orang? Cuman aku doang sih Bang. Oh sendiri? Iya, cuma sendiri. Mungkin jamnya beda kali ya? Mungkin sih, tapi waktu itu yang aku dengar dari senior aku sih, waktu itu dia, kan karena divisi aku ini kecil kan Bang, jadi yang waktu itu sempat daftar tuh kayak hampir 100 sih. Iya, yang dipanggil interview ada sekitar berapa ya? 20-an kayaknya. Oke, dari 100 yang dipanggil interview, 20-an akhirnya, tapi masuk kamu sendiri? Iya, aku sendiri. Berarti yang dari satu batch yang diinterview, 1 yang dipilih? Berarti presentasinya ada banyak sih, banyak. Mereka bikin beberapa batch, tapi... Ya, tapi batch kamu kan yang 100 orang jadi 1 kan? Iya. Berarti kemungkinan masuknya 1% dong? Enggak, jadi dari 100 batch ini kayak dibagi kayak 10 gitu, cuman... Dari 100 orang dibagi 10. Kayaknya iya deh, dibagi 10 gitu. Iya, tapi maksudnya dari total 100 orang, yang kepilih 1 kan? Iya.
Berarti kemungkinan masuknya 1% kan? Iya. Dan kamu masuk kan? Itu kecil banget kan? Iya. Gimana ceritanya kamu bisa ada 1% dari 100 orang? Aku juga nggak tahu. Tapi masuk UI juga kayak gitu kan? Iya sih. Masuk UI kan, apalagi ekonomi ya, persentasenya kan kecil sekali ya. Kalau kita ngitung dari jumlah orang jumlah orang yang daftar dan orang yang masuk, secara persentase kan sedikit kan. Iya. Makanya kan ada namanya passing grade tuh kalau nggak salah. Iya, ada passing grade. Makin gede passing grade-nya, makin mungkin masuknya. Benar. Apalagi kayak HI kan, HI UI. Dia Itu kan passing kursinya grade-nya. cuman berapa kan? Berapa belas ya? Iya, nggak Kalau nggak nyampe. salah. Iya, benar nggak nyampe 20. Berapa belas, tapi masuk banyak bener gitu. Iya, Jadi kalau masuk highway mah udah pasti pinter lah gitu istilahnya. Tips berarti ya buat teman-teman di sini, karena pastinya fresh graduate juga lumayan banyak nih angkatan corona ini nih, pandemi ini. Nyari kerja lebih sulit dibandingkan masa kamu dulu kan. Iya, benar. Buat tips buat teman-teman yang mungkin lagi siap-siap nih mau interview nih. Mungkin masanya agak beda sih, karena sekarang mungkin lewat Zoom juga kali ya. Tapi apa nih, kamu punya tips apa? Yang pertama kan tadi siapin diri. Iya, ya siapin kan? diri. Perkaya wawasan. Iya, perkaya wawasan. Terus 3, jadi diri sendiri. Iya, jadi diri sendiri. Oke, kalau keempat tips dari Abang adalah perlakukan interview kayak kita juga pengen kenal sama perusahaannya. Iya. Jadi bukan, mindset-nya tuh bukan kayak gue gimana caranya nih gue masuk perusahaan ini, tapi ya kita sama-sama kenal nih gitu. Terus abis itu apa? Apa ya, mungkin karena virtual paling ini sih koneksi. Koneksi buat tahu Buat ada lowongan apa enggak. Kalau mau interview, Gimana tuh? koneksinya, Koneksi internet. Koneksi internet. Makasih Itu penting loh. tahu Bang, iya nggak sih? Iya, ini nonton YouTube Abang kayak sebentar lagi sponsor masuk nih. Tapi nggak ada sponsor. Iya, kayak koneksi Internet. Iya, iya. Oke, terus yang terakhir, kalau misalnya ditolak ya jangan nyerah juga ya, karena kamu ditolak berapa kali sampai akhirnya dapat Big Four? Ditolak itu 3 kali. 3 kali. Iya, 3 kali. Jadi Ingga sendiri pun juga udah 3 kali ngelamar, 3 kali interview berarti ya? 3 kali, 2 kali interview, 1 kali tes. Oh, 2 kali interview, 1 kali tes, gagal. Gagal. Baru masuk di yang keempat. Iya, benar. Oke, jadi kesempatan tuh mungkin masih bisa lah kalau misalnya ada yang sempat ngelamar terus nggak diterima, ya kita mungkin ada kesempatan yang lain. Dan ternyata kan Ingga ditolak sama 3 perusahaan ini, malah dapat yang salah satunya Big Four lah ya. Oke, terima kasih semua yang udah nonton. Kalau kamu perusahaan favorit kamu ya, atau perusahaan impian deh. Kalau kamu perusahaan impian kamu tuh apa? Tinggalin di kolom komentar. Ya, dadah.